kami pengurus Dewan Pimpinan Nasional Depinas Soksi Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia hari ini berada di kantor Dirjen AHU Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM karena sudah selesai perpanjangan perubahan perkumpulan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia untuk periode 2022-2027. Hari ini sudah kami terima SK perubahannya dan kami persilahkan Ketua Umum untuk menyampaikan informasi ini kepada media. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Maju terus. Pertama, Dewan Pimpinan Nasional Soksi mengucapkan syukur, alhamdulillah, kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya. Dan pada 26 April 2023, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI telah menandatangani keputusan Menkumham RI. Saya sebutkan nomornya ini. Nomor AHU 00000001.01.08 tahun 2023 tentang persetujuan perubahan Perkumpulan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia. Jadi di sini ada menimbang dan seterusnya memutuskan, menetapkan, memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perkumpulan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia disingkat SOKSI berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan data format isian perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta nomor 149 tanggal 26 April 2023 yang dibuat oleh Notaris Asep Haryanto Sarjana Hukum Master KN yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 26 April 2023 atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muhtar SH LLM ditandatangani. Dan di sini ada lampiran keputusan yang menegaskan tentang nama-nama mulai dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan pengawas. Jadi kita bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Menteri, Bapak Dirjen AHU, dan Direktur Perdata Direktorat Jenderal AHU, dan tentu seluruh jajarannya. Nah, ini kami dapat tunjukkan, bisa di zoom saya kira ya, bisa di zoom, pegang satu, ya bisa di zoom. Baik, jadi selanjutnya kami tentu akan menyampaikan Kemenkumham RI ini kepada seluruh jajaran SOKSI, ya, baik vertikal meliputi Depidar seluruh Indonesia, Depicap, Depi Ancap, dan seterusnya sampai basis. Begitu juga kepada sayap konsentrasi lembaga. Jadi ini adalah merupakan legal standing daripada kita, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, disingkat SOKSI.
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, bahwa tidak boleh ada ormas memiliki nama yang sama dengan ormas lain. Itu dilarang undang-undang. Nah, oleh karena itu tegas, jelas, satu-satunya ormas yang bernama Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, disingkat SOKSI, adalah sebagaimana tadi di dalam keputusan Menkumham RI yang ditandatangani per 26 April yang lalu. Ini sebenarnya adalah merupakan pembaruan daripada Kemenkumham sebelumnya pada tahun 2018 dan sebelumnya lagi 2016. Nah, inilah yang mutakhir sekarang ini, yang up to date. Nah, kami berharap nanti pemerintah, dalam hal ini Menkumham RI beserta jajarannya, dan tentu dalam kerangka bagaimana pemerintah daerah berperan juga untuk menegakkan aturan-aturan yang ada dalam konteks ormas ini, tentu melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, ya. Jadi kita harapkan pemerintah baik di pusat maupun di daerah akan proaktif menjaga bagaimana undang-undang tentang ormas itu berjalan secara taat asas atau disiplin. Nah, kita harapkan tidak ada lagi pihak-pihak yang bisa mencatut, ya, menggunakan nama SOKSI. Nah, kalau mirip-mirip SOKSI, sepanjang itu ada legal standingnya, silakanlah, kita tidak ada masalah. Tapi kalau SOKSI dalam arti singkatan daripada Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, itu hanya satu, ya, yang sekjennya Ilyas Indra, ya, ketua umumnya Ali Wongso. Nah, ini adalah teman-teman semua, ada wakil ketua umum di sini, ada ketua-ketua, ada wakil sekjen, ada bendahara, ya. Jadi harapan kami dengan legal standing ini, konsolidasi organisasi, kader, keanggotaan akan lebih berjalan, meningkat lagi, lebih efektif, ya. Kemudian apa mungkin ada lagi yang mau ditambahkan, silakan Sekjen. Ya, teman-teman di seluruh Indonesia, untuk Depidar dan Depicap, tentu dengan keluarnya SK perubahan dari Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia ini menjadikan semangat baru buat kita semua bahwa SOKSI segera untuk melaksanakan berbagai program, saya kira. Dan apa yang disampaikan Ketua Umum tadi menegaskan bahwa untuk SOKSI tentu dengan nama Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia ini, inilah yang memang berhak atas logo dan organisasi yang bernama SOKSI tadi. Tadi sudah disampaikan mengenai legalitas, hukum, dan semuanya. Dan mudah-mudahan kita tinggal berkiprah menjalankan organisasi, memenangkan Partai Golkar, karena SOKSI ini adalah pendiri Partai Golkar, dan kita terus memajukan organisasi di seluruh Depidar dan Depicap di seluruh Indonesia. Saya kira itu, Ketua Umum. Baik, saya tambahkan. Silakan. Nanti tentu Sekretaris Jenderal akan mengirim segera ke seluruh Depidar, dan untuk diteruskan nanti oleh Depidar ke Depicap dan seterusnya sampai ke bawah. Dan agar supaya Depidar dan Dewan Pimpinan di masing-masing tingkatan mendaftarkan SOKSI sebagai ormas yang berbadan hukum dan sah, satu-satunya yang bernama SOKSI atau Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia di daerah masing-masing. Persisnya barangkali di Kesbangpol pemerintah daerah setempat, ya. Dan tentu yang sudah mendaftar selama ini, ya, membuat pembaruan, ya, terhadap Kemenkumham yang baru keluar. Jadi Kemenkumham yang dulu dibarui dengan Kemenkumham yang ada sekarang, ya. Jadi semua daerah supaya proaktif untuk berkomunikasi dan terdaftar SOKSI di provinsi, di kabupaten, kota, sampai ke tingkat kecamatan. Saya kira itu tambahan dari kami. Mungkin sudah cukup barangkali, ya? Ada tambahan lagi?
Baik, terima kasih atas perhatian saudara-saudara, dan mari kita terus berjuang untuk membangun bangsa dan sudah tentu untuk memenangkan Partai Golkar dalam pemilu 2024 yang sudah tidak lama lagi. Saya pakaikan salam perjuangan kita, maju terus, maju terus, maju terus. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.